Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita insyaallah akan memasuki materi atau pembahasan yang ke-9, yakni tentang istinja. Faslun. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Fasal istinja. Bersuci setelah buang air hukumnya wajib, baik setelah buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian wal afdalu ayyastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i. Wa yajuzu ayyaqtasira 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjarin yunqi bihinnal mahalla. Fa idza aradal iktisara 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Yang paling utama adalah beristinja dengan batu terlebih dahulu, lalu menyempurnakannya dengan air. Namun boleh juga jika hanya menggunakan air saja, atau cukup dengan 3 buah batu yang bisa membersihkan area keluarnya najis. Jika harus memilih salah satu dari keduanya, maka air lebih utama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Masya Allah. Hari ini kita membahas tentang istinja. Jangan contoh tuh. Modelnya Iya. Apakah itu makna dari sebuah kejadian di waktu itu, atau memang ada sesuatu yang itu lebih diutamakan? Baik. Pertanyaan yang bagus Bapak. Jadi ini penting untuk kita ketahui bahwasanya akan terbagi menjadi 2 dalam proses bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ada yang namanya istijmar, ada yang namanya istinja. Istijmar ini lebih spesifik ke batu atau media yang keras yang bisa menghilangkan ainun najasah atau najis yang tampak secara fisiknya langsung. Sedangkan istinja ini bisa kombinasi antara yang keras tadi atau seperti batu tadi dengan air atau air full. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok ada batu di sini? Nah, itu ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Junaidi. Zaman dulu, khususnya di wilayah Jazirah Arab, itu air agak susah. Air kemarau, susah mendapatkan media air tersebut untuk bersuci. Sehingga diperbolehkan menggunakan media-media yang bisa mengangkat ainun najasah atau untuk menghilangkan benda najis tersebut, dengan syarat kalau benda najis itu belum kemana-mana, masih di titik itulah. Kayak misalkan anak bayi pakai pes misalkan, pakai pes kemudian buang air besar, kemana-mana ini. Tak bisa pakai itu, habis batu kawan nanti.
Tapi kalau seandainya buang airnya itu sudah jelas di sini, keluar misalkan, pintunya masih di sana, maksudnya tempat keluarnya fokus di sana aja bersihkan, nah itu baru bisa. Batunya pun Bapak Ibu, batu jangan batu yang licin, macam cincin seembri, nah, tidak bisa. Jadi mana seembri? Itu tak melengket najis di sana, batu yang agak-agak kesat, batu yang bisa membersihkan lagi, dan dia harus yang kering. Nggak bisa batunya itu basah. Kalau batunya basah, dia tak bisa digunakan sebagai media untuk bersuci dari najis. Kenapa? Karena dia bisa saja meluber kemana-mana. Jadi batunya itu 3, minimal 3. Ada 3 butir batu misalkan. Apalagi misalkan Pak Sub di FK mungkin mati air. Lampu mati, Pak. Lampu mati, sanyo mati, tak ada stok di dalam baskom. Batu bata. Akhirnya apa? Pak Sub mempersiapkan batu. Itu tak ada. Jadi boleh Pak Sub untuk istinja pakai batu, kan? Ada 3 batunya. Jadi setelah dipakai 1, ganti lagi. Jangan dicuci, langsung dibuang. Yang kedua, pakai yang lain lagi, dan yang ketiga, pakai yang lain lagi. Dah, dibuang, jangan disimpan maksud. Simpan nanti kalau datang berkunjung ke ruangan, ini apa Pak Su? Ini batu dari Merangin, penelitian. Jangan. Jadi setelah selesai, batu itu langsung dibuang, ya. Jangan disimpan, ya. Asik biologi. Jadi zaman dulu seperti itu. Kenapa? Karena tak ada tisu zaman dulu. Sekarang sudah ada tisu. Dan media tersebut haruslah kering, mujaffaf, kering. Jadi kalau kita bersuci pakai tisu basah, itu tak boleh. Harus finalnya pakai tisu 3 kali. Nah, kira-kira seperti itu. Tisu yang kering maksudnya. Setelah oke lah, anak bayi sudah dibersihkan pakai tisu basah untuk entah buang air kecil atau besarnya dah. Cuman setelah itu mengeringkannya tentu pakai media yang lain lagi atau langsung pakai peskernya aja. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena finalnya itu haruslah media yang kering. Makanya batu yang sudah dipakai sekali untuk istinja tak bisa dicuci pakai itu lagi. Kenapa? Karena logikanya kalau dia dicuci ada air. Nah, pakailah air itu, apa? Pakai batu, gitu ya. Nah, jadi ini sifatnya darurat. Selain batu apa? Bisa pakai daun, bisa pakai media-media yang keras lainnya. Tapi harus pilih-pilih. Batu pun demikian. Jangan pilih batu yang di tengah ini masih panas, mendidih, ya. Atau batu yang keras, ya. Atau daun, pilih daun talas misalkan. Oh, selesai pula kita, ya. Jangan pilih daun yang membuat gatal, iritasi dan lain sebagainya. Dan itu diperbolehkan untuk media istijmar atau istinja. Dan terakhir finalnya pakai air. Kalau seandainya disuruh antara memilih pakai batu dengan air, maka pilihlah air. Nah itu ya. Cuman kalau memang ingin menjalankan pakai batu, silakan juga. Tapi setelah 3 kali pakai batu, di akhirnya harus pakai air. Kalau memang ada media air. Oke, Ustaz Jun? Nah, jadi seperti itu. Dan batunya itu yang memang betul-betul bisa mengangkat najis tersebut. Baik hadas kecil yang keluar dari kubur maupun dari dubur. Oke, masuk ya, silakan. No.
Ya, betul. Selagi dia medianya fisik keras, ya, sejenis dengan batu lah gitu ya, atau daun, itu tidak masalah. Tapi memang harus pilih-pilih, jangan daun-daun bambu misalkan, Bulu banyak bulu. daun ilalang. Carilah yang agak ini ya, yang agak karena itu sensitif. Nah, gitu ya. Jangan kita pakai tulang. Tulang ini tak boleh, tulang bangkai ini misalkan. Atau misalkan ada kotoran sapi sudah mengering keras, tak boleh kita pakai itu, walaupun dia keras, karena dia fisiknya memang sudah najis. Tapi kalau batu tadi, batunya itu yang kita pastikan bukan di tempat yang najis, berkecimpung kotoran dan lain sebagainya di sana. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini apakah ada yang ingin didiskusikan lagi, ditanyakan lagi terkait istinja, istijmar? Ustaz Riki? Ustaz Raska? Kiai Mohan? Masya Allah. Terima kasih. Kalau kami kan sama Pak Junaid, daerah timur Sumatera itu kan mayoritas rawa gambut. Jangankan nyari gunung, bukit aja susah. Jadi batu itu namanya batu. Kalau masuk hutan, masuk itu tidak akan pernah tumbuh jumpa batu. Nah kalau misalnya seandainya daerah saya masih kecil dulu, kan kalau musim kemarau itu kan banyak sawak bakaran gambut kebakaran. Nah, kalau tiba hujan satu kali ya satu malam itu akan tumbuh jamur merang yang merah-merah. Kami itu biasa mencari tuh, sambil nyari burung, ikan burung. Nah itu kan kalau misalnya kan air itu belum ada. Itu daun-daun itu saya kan terbiasa dari kecil diajari orang tua bahwa bila tidak disimak tidak suci, habis buang air kecil itu menambah sisa kubur katanya. Jadi kan takut tuh. Ya, jadi kita pakai daun itu. Nah, seandainya kita langsung pulang tuh tanpa pakai air lagi, langsung salat itu apakah itu sah? Baik, pertanyaannya bagus. Hal tersebut memang ada dalam hadis suatu ketika Rasulullah SAW berjalan di antara dua kuburan. Di antara dua kuburan tersebut Rasulullah menyampaikan salah satu kuburannya itu adalah orang yang sedang diazab karena tidak optimal dalam bersuci atau istinja gitu. Nah, jadi istinja ini salah satu alasan kenapa orang banyak masuk ke dalam neraka. Karena apa? Najis, suka kemana-mana, percikan dan sebagainya, dan dia tidak aware, tidak berhati-hati terhadap hal tersebut. Lalu bagaimana kalau seandainya ya kita sudah menggunakan media tersebut 3 kali? Apakah perlu pakai air lagi? Tidak perlu. Kalau kita sudah yakin. Tapi kalau seandainya sudah 3 kali rasa-rasa ada yang keluar lagi, itu lain cerita. Cuma kalau sudah cukup maka tidak masalah. Oke. Baik, ada lagi? Saya Indra? Aman? Iya. Mas Jody? Daunnya bebas. Bebas Bang. Bebas pantas ya. Jangan yang banyak minyak. Jangan yang membuat atau sensitif, iritasi dan sejenisnya. Ya, tahu juga. Daun muda lain lagi. Jadi daun-daun yang umumnya bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan, mungkin kayak ini daun pohon ketaping ya, bisa juga ya. Selagi tidak ada ulat-ulat dan sebagainya kan, yang jatuh itu kadang yang kotor yang sudah ini. Jadi bisa dipakai media untuk itu. Setelah itu dibuang atau dikubur dan sejenisnya ya. Jangan kita lemparkan ke tempat-tempat orang yang biasa lalu lalang ya, atau di bawah pohon tempat orang suka duduk berteduh. Jadi akan berbeda nanti. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kira-kira apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Cukup? Ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Foto sudah dulu lah. Sudah dulu karena kita lagi ada rapat dulu.
Baik, insya Allah besok akan kita lanjutkan pembahasan tentang etika atau adab dalam membuang hajat lah gitu ya. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudahi agenda kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-10 dari pembahasan matan yang sudah sampai di halaman 25. Matan Abu Syuja'. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan yang kemarin, di mana mungkin kita perlu flashback sedikit terkait materi kemarin, yakni istinja, bersuci setelah buang air. Hukumnya wajib, baik setelah buang air kecil maupun buang air besar. Yang paling utama adalah beristinja dengan batu terlebih dahulu, lalu menyempurnakannya dengan air. Namun boleh juga jika hanya menggunakan air saja, atau cukup dengan 3 buah batu yang bisa membersihkan area keluarnya najis. Jika harus memilih salah satu dari keduanya, maka air lebih utama. Jadi salah satu tujuan kenapa kita menggunakan media selain air itu, khususnya batu, karena agar tangan kita itu tidak kontak langsung dengan benda najis tersebut. Termasuk juga saat kita memandikan jenazah, dalam keadaan kita sebagai salah satu yang memandikan jenazah itu dianjurkan menggunakan sarung tangan. Anggaplah ada 3 orang yang memandikan. Satu yang memandikan itu biasanya masuk ke bagian-bagian yang agak privat, dan itu saat memandikannya pun membersihkan bagian-bagian atau yang diistilahkan dengan aurat kubro, itu tetap harus pakai alas, dan membersihkannya itu ditutup, jadi kayak meresek-resek. Nih sejadah, diresek, bukan dibuka terpampang langsung, bukan. Dan kita dianjurkan pakai sarung tangan. Begitu juga dengan salah satu tujuan kenapa kita membersihkan sebelum pakai air itu dengan media lain, yakni batu, agar betul-betul dia hilang terlebih dahulu, baru finishingnya pakai air. Tapi zaman sekarang mungkin sudah banyak kita beradaptasi dengan menggunakan cairan sabun atau media yang lainnya, itu sudah cukup mewakili. Baik, sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Masih Pak. Masya Allah. Masuk? Masuk. Batu nisan? Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita ke materi lanjutan dari istinja itu sendiri. Wa yujtanabu istiqbalul qiblah wa istidbaruha fi sahra'i wa yujtanabul baulu wal ghaitu fil ma'ir rakidi wa tahta syajaratil musmirati wa fit tariqi wa dhilli was-suqbi wa la yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti wa la yastaqbilu syamsa wal qamara wa la yastadbiruhuma. Ketika buang hajat di tempat terbuka
seperti padang pasir. Hindarilah menghadap atau membelakangi kiblat. Hindari juga buang air kecil atau besar di air yang tergenang, di bawah pohon yang sedang berbuah, di tengah jalan yang dilalui orang, di tempat orang berteduh, dan di dalam lubang. Jangan berbicara saat buang air kecil atau besar, dan jangan menghadap atau membelakangi matahari dan bulan secara langsung. Bapak Ibu jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang apabila kita dalam keadaan darurat, mungkin pergi haji, pergi umroh, pecah ban mobil dan lain sebagainya, akhirnya berhenti kita di sahra. Sahra ini gurun pasir. Sehingga dalam hal tersebut kita pun dihadapkan dengan kondisi panggilan alam, entah itu buang air kecil atau buang air besar. Maka dilarang kita menghadap ke arah kiblat saat kita buang hajat tersebut, atau sebaliknya membelakangi kiblat. Lalu kemana arah kita? Arah kita kalau tidak ke kiri, ke kanan, ya, tak mungkin ke atas. Apalagi ke bawah, telungkup kawan. Baik, itu kalau kita ada di ruang terbuka. Ruang terbuka termasuklah di tengah lapangan bola dan sebagainya. Lumayan itu kalau lagi air hujan. Atau di pantai misalkan. Oh, pantai, offside. Pokoknya kalau tidak ada penghalang, maka kalau kita tahu itu arah kiblat, jangan buang air kecil ngadap situ. Atau membelakanginya, terbalik kita. Itu juga tidak diperbolehkan. Tapi ke arah mana? Itu kiblat. Belok ke kanan dikit. Atau sebaliknya, situ banyak kawan misalkan. Belok ke kiri. Nah, itu ya. Kalau kondisinya kita di tengah lapangan yang tak ada penutup. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita berada di suatu tempat di mana tempat itu ada pembatasnya, ada dindingnya, ada temboknya, maka diperbolehkan saja, ya, sah-sah saja. Misalkan apa? Di toilet kita. Toilet kita kebetulan pas pulang hadapnya antara kiri kanan, nah, itu sudah oke, ya. Jadi kalau memang belum bangun rumah, belum bangun toilet, maka pikir dari sekarang jangan buat toilet itu ngadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Masih Pak. Masya Allah. Baik. Kemudian hindari juga buang air kecil atau air besar di air tergenang. Air tergenang ini maksudnya air yang memang bukan untuk pergantian secara langsung. Lain halnya dengan toilet kita. Kan kita kan pipis. Tidak tahu maksudnya. Jadi kalau kita kan pipis di toilet, lubangnya itu kan ada air tergenang itu. Itu tak masalah. Kenapa? Kalau sudah itu kita siram langsung, ya. Maksud air tergenang ini, air misalkan di sudut sana ada air agak menggenang habis hujan, jangan dipakai yang itu. Kenapa? Itu bisa jadi akan terkontaminasi yang lain. Entah di situ orang lewat terinjak, entah itu nanti ada kucing mau minum, entah itu ini burung mau mandi dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan di ma'ur raqid atau air yang tergenang. Itu yang pertama. Kemudian jangan pula di bawah pohon yang sedang berbuah. Jadi di bawah pohon yang berbuah. Contohnya apa? Pohon ya sembarang lah, pohon durian misalkan, pohon yang memang akan kita konsumsi, ya. Apalagi pohon yang kecil, matoa. Nanti agak asin-asin nanti buahnya nanti, ya.
Atau sudah di itu sudah disiram mati nanti pohonnya. Lain halnya kalau untuk pupuk. Nah, pupuk ini lain lagi. Pupuk ini boleh atau tidak? Boleh. Ya. Pupuk ini sama halnya dengan ini. Sama halnya dengan kalau seandainya kita memberikan makanan untuk hewan yang sering dia makan itu, ya mungkin kebetulan atau apa, kayak di rumah-rumah makan, di tempat tertentu lah gitu ya, yang mana kadang-kadang makanan, anggaplah ikan itu kadang-kadang dia ada yang ikan-ikan yang dikonsumsi hariannya, ya itu adalah bekas hajat orang banyak. Bukan pakai pelet dan makanan ikan ya. Maka itu dimakruhkan kalau seandainya dia sudah berubah warna kulitnya, rasanya pun sudah tak original lagi. Nah, kalau seandainya seperti itu, bagaimana? Maka ikan tersebut harus dikarantina. Karantina kalau untuk ikan kurang lebih 3 hari 3 malam, dia dipisahkan ke tempat yang steril, kasih dia makanan yang normal, jangan yang itu lagi ya. Kalau sudah berubah, maka sudah bisa dikonsumsi dan boleh. Kalau seandainya dia kayak kambing misalkan ya, yang memang kadang-kadang kita kasih bekas-bekas yang kurang pantas ya. Kalau kambing lebih lama, kurang lebih 7 harian. Siap? Kan banyak itu Pak, kalau kita tengok kan orang bikin kandang ayam kan, di bawahnya dikasih kolam ikan nila kan, ya Pak. Jadi ayam tuh makan ikan nila. Simbiosis mutualisme. Ikannya dijual di pasar, kita nggak tahu kan? Benar itu Pak. Baik, pertanyaan yang bagus. Atau mungkin pelakunya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu, maka maafu anhu, insya Allah dimaafkan, insya Allah. Cuma kalau kita tahu, dengan mata kita tahu ini siapa jualnya, apalagi tetangga sebelah kadang kan, jangan gitu ya. Cuma kalau kita tidak tahu, tak usah bertanya-tanya. Maksudnya ini ikan di mana? Makin banyak nanti titik-titik yang kita skip, pusing nanti. Nah, jadi kalau memang tak ada urgensi untuk mencari tahu, mungkin biar lebih tenang nanti kita tak usah bertanya, itu lebih bagus. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Pun begitu juga ya dengan kasus kalau seandainya kita sepersusuan. Nah, sepersusuan ini syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana dia menjadi haram untuk dinikahi, itu ada syarat ketentuannya, S dan K. Jadi Bapak Ibu, maksud sepersusuan ini adalah kalau seandainya bayi itu masih di bawah 2 tahun, kemudian dia kenyang setidaknya 5 kali kenyang, maka itu bisa dikategorikan sebagai sepersusuan. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya bayinya itu masih di bawah 2 tahun itu ASI itu memang untuk tubuhnya ya. Maksudnya untuk perkembangannya ya. Lain kalau sudah usia lanjut dan sebagainya, ini lain lagi ya. Kan luar sana sih. Memang alaminya kayak gitu Pak. Kalau Pak, itu error gitu ya. Itu pelanggaran berat. Baik. Jadi kalau seandainya kasusnya seperti itu Bapak Ibu, 5 kali kenyang. 5 kali kenyang itu misalkan hari ini dia nyusu dengan ibu itu tadi, misalkan pagi-pagi dia kenyang minum ASI kan, nyusu,
sampai dia tertidur pulas, selesai, nggak mau dia lagi. Itu kan 1 kali kenyang dihitung ya, bukan cicip sedikit misalkan nggak kenyang, nggak sampai tertidur tapi dicabut aja karena mau pergi. Itu nggak termasuk. Berapa kali? 5 kali statusnya kayak gitu. Misalkan pagi kayak gitu, siang kayak gitu, sore kayak gitu sampai dia kenyang, berarti udah 3. Besoknya tambah lagi 1 kali, 2 kali. Itu sudah termasuk sepersusuan. Bagaimana kalau seandainya dia tidak meminum langsung dari tubuh sang ibu tadi? Kan zaman sekarang sudah canggih, dipompa dan sejenisnya, dituangkan dalam gelas dan sebagainya. Sama saja. Tetap juga masuk kategori sepersusuan kalau seandainya dari sumber yang sama, walaupun tidak kontan, maksudnya tidak langsung di tubuh si ibu tadi. Lalu kalau seandainya ini sepersusuan, ini anak tetangga, ini tetangga A, tetangga B, tetangga C, tetangga D, 5 orang misalkan, yang menyusukan ini, tetangga yang ini yang memang kebetulan melimpah ruah, maka Bapak Ibu, dia hanya sepersusuan dengan yang langsung kontak. Kalau seandainya yang B mau menikah dengan yang A, ini tak bisa, karena sudah sama-sama kenyang. Tapi kalau seandainya si A ini dia punya kakak, tak ada dia menyusu dengan yang ini, dia tidak mahram, walaupun dia kakak beradik. Jadi dia yang tak diperbolehkan itu yang langsung dengan sama-sama generasinya menyusu itu. Ya. Kakaknya tadi aman, misalkan kakaknya tadi belum pindah ke sana dan sebagainya ya. Maka kalau silang nggak gitu, itu boleh. Baik Bapak Ibu jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan pohon yang sedang berbuah. Dikhawatirkan akan menyangkut zat-zat yang najis tersebut. Dan terlebih kadang-kadang pohon yang sedang berbuah ini kadang dipantau ya, ditunggui. Najis itu khawatir akan terkena yang menunggu dan lain sebagainya. Ya, siap. Masalah pohon berbuah. Kalau misal Ustaz, ini kan ada kuburan di banyak nih, kan? Ada pohon durian itu. Ya buahnya besar, buahnya enak. Itu boleh kan Ustaz? Baik, pertanyaan yang bagus. Kalau seandainya pohon yang berbuah di atas kuburan, gimana? Boleh makan atau tidak? Masuk. Boleh. Menurut Bapak? Menurut Ustaz? Ya, karena dia nyambung ke Akarnya nyambung ke mungkin ke mulutnya. Jadi subur, ya. Banyak ya. Masih besar boy ya? Baik, memang ada beberapa pendapat di sana. Ada yang membolehkan. Walau tapi kalau seandainya dia memang lain rasanya, itu kan agak ragu, kita lebih baik tinggalkan. Dan memang ini terjadi juga di beberapa kondisi seperti kuburan lebih tinggi dari sumur. Sumurnya itu berubah warnanya. Ada di salah satu tempat. Agak hijau-hijau airnya. Jadi memang perlu penyulingan dan lain sebagainya. Dan juga aromanya agak berbeda. Jadi tergantung kondisi. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, ada lagi kira-kira? Iya. Pohon mangga di bawah tank. Mantap Pak. Baik, itu masih oke. Yang tak diperbolehkan itu kalau kita sengaja buang hajat di bawah pohon itu. Sama aja Bapak kemarin. Kadang-kadang dia tumbuhkan sedang tumbuhnya mandiri di dekat subsisten. Mungkin ada yang buang ini dan sebagainya ya. Dan memang di bawah situ biasanya lebih subur, dan memang ini biasanya digunakan untuk pupuk juga kadang-kadang. Biogas. Biogas mungkin. Tapi biogas untuk ini loh. Untuk kompor enggak? Iya, pokoknya macam itu. Jadi diperbolehkan. Insya Allah. Yang penting jangan punya kawan.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Orang yang tadi kan bapak-bapak itu hukumnya aku itu semua Ada dah airnya masalah. Tanya dulu, ada dah airnya. Benar. saya izinnya Betul. ada ini ada dasarnya gitu kan ada dasarnya saya lagi maksudnya dia anak Minum susu. Ustaz. ah Kalau bapak nyusu ini hukumnya apa? Tanya dulu, berair ada airnya. Kalau ada kalau bapak-bapak misalkan Ah, ke istri ya. boleh tidak menjadi sepersusuan. Kenapa? Karena sudah sekian tahun, dia yang di bawah 2 tahun, kecuali bapak masih bayi. Nah, bayi besar kan? Boleh. menurut paham Air susu itu kita minum. Boleh, Air susu istri itu kita minum boleh. boleh, cuma jangan rutin. Ada yang tidak membolehkan. Ya. Ada ulama yang tidak membolehkan karena itu memang dianggap itu haknya anak. Ya, Haknya anak. ya. Kalau tak ada anak kan sia-sia juga kan? Nah, itu ya. Nah, jadi seperti itu. Yang spesifiknya jangan lebih dari 2 tahun. Nah, itulah. Kenapa? Karena dia sudah mulai memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan. Kalau kita mungkin udah lewat aja, nanti besok pagi mungkin udah berubah dia kan, jadi buang air kecil dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian di dalam lubang juga jangan. Kenapa? Karena di dalam lubang itu bermacam-macam, ada hewan, semut, mungkin ular, mungkin juga, dan ada juga yang mengatakan lubang itu salah satu tempat syaitan. Nah, itu ya. Baik, nanti kebanjiran kawan nanti ya. Nah, kemudian juga kadang-kadang lubang itu kan nggak tahu kita dalamnya. Mungkin dia sejengkal, bentuknya kayak dalam. Tiba-tiba air ini masih panjang lagi kan, maksudnya masih belum berhenti. Akhirnya sudah penuh lubang itu, mercik lah dia. Nah, itulah. Jadi hindari di lubang. Kemudian sebagai adab juga dalam buang air kecil, air besar, sebaiknya jangan berbicara. Kemudian jangan pula menghadap atau membelakangi matahari dan bulan secara langsung. Lah, gimana kalau seandainya mataharinya arah situ, pas pula nggak tahu lagi arah? Ya cari yang lebih aman, karena kiblat mungkin matahari sebelah sini. Nah, cari yang agak melencengnya. Pun begitu juga dengan bulan. Kenapa? Karena matahari dan bulan ini dianggap sebagai salah satu representasi ayat Allah yang paling besar. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Tapi dia, ada ulama yang mengatakan bahwasanya matahari dan bulan tidak satu level dengan yang dilarang menghadap Ka'bah tadi. Ka'bah jelas sebagai kiblatnya umat muslim. Kalau matahari dan bulan lebih ke alam. Nah, jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kira-kira ada yang tanya lagi ya? Ya. Jadi kan mungkin kita lagi di kanan kan? Ya. Sedang di WC itu sudah pas. Ya. Itu mungkin dua arah kiblat. Macam itu mentar itu. Baik. Gitu kan? Kalau seandainya WC pas sudah presisi pas dibuat itu, misalkan dia nggak ke arah kiblat, tiba-tiba gempa dan lain sebagainya, pas ditengok, oh ngapa jadi arah kiblat? Karena pergeseran tanah dan sebagainya. Maka tidak masalah. Karena WC itu umumnya ditutup dengan dinding. Nah, yang sangat dilarang itu kalau terbuka, tidak punya dinding. Nah, itu ya. Baik, oke Pak. Ada lagi kira-kira dari sini? Aman? Baik.
Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi tentang istinja. Insyaallah besok pertemuan terakhir kita untuk minggu ini, karena besoknya lagi insyaallah libur ya. Materi kita insyaallah tentang yang membatalkan wudhu, insyaallah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sudahi kegiatan kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah hadirinul hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kegiatan klik kajian literasi Islami kampus yang membahas matan Abu Syuja fikih praktis Imam Syafi'i rahimahullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah menyelesaikan materi tentang istinja. Maka hari ini insyaallah kita memasuki halaman selanjutnya, halaman ke-26, yakni hal-hal yang membatalkan wudu. Faslun walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a ma kharaja minas sabilaini wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkini wa zawalul aqli bisukrin aw maradin wa lamsur rajulil mar'ata ajnabiyata min ghairi hailin wa massu farjil adamiyyi bibatinil kafi wa massu halqati duburihi alal jadidi. Fasal yang membatalkan wudu ada 6. Yang pertama, apapun yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Yang kedua, tidur dalam posisi yang tidak mapan. Berarti harus sukses dulu. Bukan itu. Maksudnya seperti tidur berbaring, di mana ada kemungkinan sesuatu keluar dari dubur tanpa disadari. Yang ketiga, hilangnya akal, baik karena mabuk maupun sakit. Yang keempat, sentuhan kulit antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Dan yang keenam, menyentuh lingkaran dubur menurut pendapat yang baru atau qaul jadid. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Masya Allah, betul. Belum, sabar dulu. Saya jelaskan selesai dulu. Sabar dulu. Yang pertama, apapun yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Kubul itu tempat keluar pipis, buang air kecil. Dubur tempat keluar tinja, kotoran, ya, atau BAK. BAK lain lagi, sorry. Baik, pipis ataupun buang air besar. Jadi ada yang keluar dari dubur itu ternyata bukan hanya yang ada fisiknya, non fisik pun ada. Kadang cuma aroma, buang angin, buang gas, itu juga membatalkan. Kenapa? Karena pintunya terbuka, ada yang keluar dari itu batal. Itu yang pertama. Masih nyambung Pak? Masya Allah. Baik. Yang kedua, tidur dalam posisi yang tidak mapan. Ini bukan berarti kita harus sukses dulu, tidak.
Maksudnya adalah kalau kita tidur agak oleng, berbaring, ya, bukan tidur kayak gini, duduk. Duduk ini kan mapan, posisi pas. Kenapa kok tidur yang kayak gini senyap lah gitu ibaratnya ya? Itu tidak membatalkan, sementara yang berbaring itu membatalkan, karena duduk sambil tidur atau tidur yang posisi mapan presisi lah kayak gitu ya. Pintu di bawah itu terkunci otomatis. Jadi walaupun kita senyap, kecil kemungkinan akan ada yang keluar dari sana. Lain halnya kalau berbaring, pintunya agak-agak longgar, gitu ya. Jadi kalau tertidur, khawatir ada sesuatu yang keluar tapi kita tidak sadar. Jadi umumnya seperti itu. Tapi bukan berarti tidak mungkin lagi kayak gini keluar juga. Ini tergantung kekuatan masing-masing. Nah, ya. Aku udah sama kalau ruangan itu menyebabkan batal. Buang angin menyebabkan batal wudhu. Karena dalam poin yang pertama, apapun yang keluar dari dua pintu min sabilain. Jadi apapun bentuknya yang keluar dari dua pintu tersebut, mau dia keras ataupun cair ataupun dalam angin, gas, selagi dia keluar dari itu, semuanya batal. Itu dasar. Cuman kalau buang gas tak perlu sampai istinja. Jarang ada yang sudah buang gas pergi ke toilet cebok dulu, tidak. Ya, tapi kalau buang air besar otomatis. Karena apa? Berjenjang. Oke, siapa? Kan dia tidak berbekas. Ya. Walaupun dia tidak berbekas, karena apa? Karena dia itu sejatinya adalah sisa-sisa dari konsumsi yang ada dalam perut ini. Karena dalam perut ini itu sudah mulai dia berubah, sudah mulai masuk komponen atau berubahnya itu menjadi benda najis. Bahkan ketika dia keluar bukan dari dubur ataupun kubul, ketika keluar dia dalam bentuk muntah, itu pun juga najis. Nah itu, jadi muntah itu najis. Kalau muntah kucing dan sebagainya, statusnya najis, walaupun dia bukan dari kubul maupun dubur. Karena apa? Karena dia sudah ada di dalam perut, sudah sempat transit gitu. Oke. Sendawa lain lagi. Nah, sendawa itu dia bukan keluar dari dubur, sehingga sendawa tidak najis. Tapi prosesnya kan sama. Ya, tapi tidak membatalkan wudhu karena dia bukan dari dubur. Nah, cuma kalau sendawanya bersama dengan intisari atau mendekati muntah, maka dia berstatus menjadi najis. Oke? Ada lagi kira-kira? Masuk, Pak. Masuk? Sabar dulu. Bertahap. Ini tadi Baik. Ya. kemarin tadi. Kan kemarin tadi. Oh ya. Iya. Itu harus telapak tangan kita menyentuh di sini atau Tak perlu dicontohkan. apa yang kena batal kalau misalnya ada alas gitu. Baik. Nah, dan kedua itu ada saya baca antara pendapat itu kan ada mengambil mandi apa sebelum mandi kita itu boleh mandi. Ada yang satu lagi kalau tidak salah ya, satu lagi sebelum mandi itu boleh kita mandi langsung mengambil apa namanya ke kulit. Nah, dari antara itu ketika dipegang dan dilakukan tadi kan itu tetap juga. Gimana? Pertama kali apa harus kita pegang dari tangan kita? Ya. Kedua ketika mandi yang antara dua tadi. Contohkan dulu. Jangan dicontohkan. Sabar. Baik. Ini di poin kelima nanti. Mungkin Nggak sabar. Mungkin nanti kita coba senggol yang itu nanti, Gus. Kita masuk poin kedua dulu ya. Dua sudah tadi ya. Yang duduk tadi, tertidur. Oke, pertanyaan yang bagus. Baik. Kemudian poin yang ketiga, hilang akal, baik karena mabuk maupun sakit. Hilang akal itu bisa menghilangkan status kesucian
kita. Jadi kalau pingsan misalkan, sebelumnya wudhu, mau pergi ke masjid misalkan, tumuran, kecelakaan, hilang akalnya, tiba-tiba sebelum asar misalkan, untuk asar kan, sebelum mau melaksanakan sholat, cuman hanya beberapa menit misalkan, siuman kembali, maka otomatis dia harus mengulang wudhunya. Kenapa? Karena di periode tersebut dia hilang akal, tidak tahu apa yang ia sentuh mungkin, tidak tahu apa yang keluar dari kubul dan luburnya, atau tidak ada sama sekali, dia tidak bisa memastikan. Nah, itulah penyebab dia kenapa hilang akal ini harus mengulang wudhu. Oke? Stres sama. Stres ini ada tingkatannya. Nah, ya. Ada stres karena kemarau. Nah, stres kena banjir ada juga, melimpah ruah misalkan, pusing mau kemana ini. Nah, itu lagi stresnya ya. Itu stres yang diharapkan mungkin ya. Cuman ada juga stres ini yang memang sudah parah, tak sinkron apa yang diucapkan dengan yang dilakukan. Assalamualaikum Pak Su, Pak Sunya di situ misalkan ya. Atau senyum-senyum sendiri di sana tak ada orang. Nah, ini kan sudah mulai sinyal itu tak connect. Nah, maka dari itu kalau sudah levelnya seperti itu, dia bukan hanya tidak harus mengulang wudhu, bahkan tak sholat pun tak mengapa. Kenapa? Karena rufi al-qalam an-thalas minas sobi hatta yablugh, wa minal majnuni hatta yafiq, wa minan naimi hatta yastayqiz. Pena itu diangkat dari 3 perkara. Dari anak bayi hingga dia akil balik, berakal. Yang kedua, dari orang yang gila hingga dia waras kembali. Dan yang ketiga, dari orang yang tidur hingga dia terbangun. Nah, jadi dia masuk poin yang kedua, orang yang gila. Nah, itu ya. Cuman kalau stresnya masih level rendah, cuman gara-gara pusing misalkan, itu level stres juga rasanya ya. Nah, itu tak masalah. Dia masih sadar, masih tahu apa yang dikerjakan, masih tahu apa yang mungkin keluar dari kubul dan buburnya. Cuman stres karena nggak ada pegangan misalkan ya, itu lain lagi. Oke, Ustaz Henry. Cuman lain kalau stres yang Masya Allah ini gimana bikin laporannya ini, itu lain lagi ya. Ini jamaah-jamaah yang kebanjiran ini kadang stres juga bikin laporannya, bukan hanya mengusulkan stres, tapi sudah lolos pun kadang-kadang stres juga. Nah, itu ya. Baik. Kemudian yang keempat, sentuhan kulit antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Ini nyaut sebenarnya langsung ya. Nyaut. Sentuhan kulit. Bersentuhan kulit ini dalam mazhab Syafi'i dia membatalkan secara mutlak. Batal wudhunya, harus ulang wudhu. Walaupun dengan istri sendiri. Itu ya, batal. Kalau lawan jenis, terlepas dari mahram dan sejenisnya. Kemudian dalam mazhab Hanafi, dia tidak batal sama sekali. Walaupun dia bukan muhrim, termasuk kawan entah dari mana misalkan, itu tak membatalkan. Kenapa? Karena menurut mazhab Hanafi, dia batal itu yang dikatakan dalam Quran surah An-Nisa itu aula mastumun nisa, menyentuh wanita. Itu bahasa kiasan, isyarat, lamasa yalmisu, menyentuh. Ini bukan menyentuh fisik kayak gini, tapi berhubungan antara suami istri ya kayak biasa gitu ya. Ini belum nih, jadi jangan dulu. Itu sudah semua ini. Ya. Terus itu ya. Jadi maksud menyentuh wanita itu bukan sekedar menyentuh kayak gini saja ya, tapi memang terjadi hubungan seperti itu dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Maliki dan Hambali ini bersyarat, bisa batal kalau diiringi dengan syahwat. Itu konteksnya antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya. Lalu bagaimana kalau seandainya syahwat ini muncul juga tapi dengan sentuhan lawan sesama jenis misalkan? Ini selain penyimpangan, ya.
Dengan perempuan dia tak ada connect. Dengan laki-laki bersahwat dia sama-sama misalkan. Ini penyimpangan. Tetapi dalam kaidahnya ini berlaku hanya untuk lawan jenis. Artinya apa? Kalau sesama jenis cuma muncul syahwat itu tak membatalkan, kecuali kalau syahwat itu sangat menggebu-gebu sampai ada yang keluar dari kubulnya. Ini baru batal dan meyakinkan. Itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau seandainya ini anak kecil kan lawan jenis, maka itu tak membatalkan. Belum akil balik, tak membatalkan, kecuali kalau hadir syahwat. Cuman ini termasuk penyimpangan juga. Anak kecil udah syahwat sama dia kecil. Itu ya, atau yang istilah kita itu pedofilia. Itu ada orang-orangnya. Atau laki-laki sama laki-laki misalkan. Cuman ada usia laki-laki itu di mana dia dikenal dengan amrod. Amrod itu hampir-hampir mau akil balik, tapi dia dalam tanda kutip bagi orang tersebut ini masa paling cantik dalam tanda kutip dari laki-laki. Dia belum akil balik, tapi enggak juga anak-anak. Itu biasanya dia suka kayak gitu. Jadi tetap perlu mawas diri, hati-hati. Lalu bagaimana kalau seandainya kita menyentuh jenazah misalkan? Maka menyentuh jenazah ini untuk kita, ini bersyarat juga ya. Itu bisa membatalkan kalau lawan jenis atau bukan mahram. Tapi kalau seandainya yang ditanya itu adalah jenazahnya, karena beberapa kondisi dia diharapkan suci atau memandikannya itu ya, maka jenazah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena idza matal insan inqata amaluhu. Kalau manusia itu meninggal, terputus semua amalnya, termasuk status syariat atau taklifi. Hukum taklifi itu sudah terangkat dari dia. Jadi walaupun dia dipegang lawan jenis dan sebagainya, tak membatalkan. Itu ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi konsekuensi syariah di sana. Tapi itu sudah termasuk bangsa, Ustaz. Iya. Kalau sudah jenazah, kalau sebelum dimandikan, artinya dia sudah menjadi apa namanya belum bersuci. Sementara kita misalnya mau ikut mandikan, tapi kita sudah berwudu dan keadaan suci, maka tidak membatalkan. Pada saat kita menyentuh jenazah yang belum kita mandikan. Gimana nih Pak? Izin. Dan apa? Ada orang ditanya. Meninggal. Saya dalam keadaan sudah bersuci. Iya. Terus saya ikut mandikan jenazah. Pada saat menyentuh jenazah ini, kan jenazahnya belum dalam keadaan kita mandikan, belum suci. Apakah itu tidak membatalkan wudhu kita? Nah, itu tadi ya. Jadi ada syarat yang bisa membatalkan itu kalau seandainya kita menyentuh. Nah, itu tadi di poin ke-6 nanti ya. Menyentuh lingkaran dubur menurut pendapat yang baru. Menyentuhnya itu secara fisik langsung. Kalau kita pakai sarung tangan tak batal. Kalau kita tak pakai sarung tangan langsung disentuh seluruhnya termasuk kubul-duburnya, itu batal. Jadi seperti itu. Cuma kalau ada alas, kain dan sejenisnya itu tak batal. Oke? Masih nyambung Bapak Ibu? Ya, siang-siang nih. Agak senyap. Baik. Yang tadi ya, Pak. Mantan, Masya Allah. Jangan datang. Datang dari jauh. Daripada keluarganya ini kawan yang lama ini. Baik. Kalau sudah statusnya terputus, maka akadnya pun juga hilang. Makasih, Masya Allah ya. Maka termasuk juga dalam hal waris mewarisi. Dia tak bisa lagi saling mewarisi kalau sudah talak, kalau sudah berpisah. Itu ya. Termasuk juga dalam hal sentuh menyentuh kayak gini. Baik, oke.
Kemudian terkait menyentuh kemaluan tadi dengan telapak bagian, yang dimaksud di sini adalah khusus bagian dalam. Kalau seandainya dengan bagian kulit yang luar, maka tidak. Kuku, biasanya kuku kita di luar. Atau kalau Ustaz Henry kukunya mau di luar. Alien, Masya Allah. Baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dalam mazhab Syafi'i memang masalah yang membatalkan ini sangat ketat ya. Jadi kita pilih kalau memang agak was-was dan sebagainya, pilih yang di luar Syafi'i saja. Atau mungkin Hanafi sekalian menyentuh tak batal. Nah, ya, kecuali sampai melakukan itu ya. Dan ini pun juga berlaku Bapak Ibu ya, perlu kita ketahui ya. Khusus bagi yang suami istri ya, yang punya pasangan. Ferry jangan dulu ya. Jadi oke. Idza iltaqa khitanani faqad wajaba al-ghuslu fa illam yanzil. Kalau bertemu dua khitan, maksudnya dua jenis kelamin yang berbeda, jangan sama ya. Dua kelamin yang berbeda. Faqad wajaba al-ghuslu, maka sudah wajib baginya mandi wajib, mandi besar. Fa illam yanzil, walaupun tak sampai keluar. Nah, itu ya. Kan ada mungkin saya entry. Nah, juga. Misalkan sedang ada kegiatan internal. Nah, tiba-tiba lagi proses itu diketuk Pak RT. Assalamualaikum, rapat kita. Tak jadi sampai selesai. Nah, sudah bersenggol, sudah bersentuhan, sudah terjadi apa yang terjadi, tapi tak sampai finish. Sudah wajib mandi. Nah, ya. Besoknya Pak RT, kan semalam nggak ada sampai finish. Berarti wudhu aja, enggak ya. Nah, jadi tetap harus wudhu. Oke Pak Saudara. Baik, ada lagi yang tanyakan? Satu. Kedua, pertama, dulu pernah ada guru ngaji terkait dengan membatalkan. Kalau yang Ustaz tadi sampaikan aja, badan kita terkena najis, itu apakah cukup dicuci saja najisnya atau wudhu Pak? Karena pernah ada guru ngaji menyarankan wudhu lah, badan kita terkena najis. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong diperjelas definisi bersahwat. Ada jalan? Ada. Definisi bersahwat itu sampai di batas mana? Karena mohon maaf ya, walaupun kita menyentuh tanpa menyentuh masih dengan ada penghalang, sahwat kan bisa timbul seperti itu. Nah, definisi bersahwat itu seperti apa? Sampai itu dikatakan membatalkan. Baik. Pertanyaannya bagus. Jadi untuk kotoran ya atau najis dan sejenisnya itu bisa membatalkan wudhu dalam kondisi dia basah. Misalkan kayak ini kering, nah. Kalau kering dia tak sampai seperti itu dan dimaafkan, kayak kotoran cicak dan sebagainya. Nah, cuma kalau seandainya dalam kondisi basah, nah itulah yang membuat dia tercampur antara komponen najisnya dia dengan yang kita yang dalam keadaan suci. Umumnya seperti itu. Tapi kalau seandainya dia kering, tak ada tersentuhan secara langsung atau tercampur. Makanya termasuk dalam anjing lewat tersenggol kita. Lihat dulu kulitnya. Kalau kulitnya itu kering, maka tak perlu kita sampai mencuci baju. Abaikan saja. Cuman kalau kulitnya basah habis kena hujan atau lari-lari berkeringat, dia nggak tahu kita kan kena nempel, itu harus dicuci. Kira-kira seperti itu. Kita Wudhu ulang, karena dia membatalkan. Misal kejatuhan kotoran cicak di kaki kita. Ya, itu kalau kejatuhannya masih basah, maka langsung cuci wudhu ulang. Kenapa? Karena dia itu ada dua, ada jerm dan ada yang asar. Jerm ini sesuatu yang ada beratnya, walaupun kecil beratnya. Yang kedua asar itu fisiknya tak ada tapi aromanya ada, warnanya ada. Itu harus tetap dihilangkan. Kira-kira seperti itu. Cuma kalau yang betul-betul ada ininya harus dihilangkan dulu fisiknya.
Kemudian berwudu. berwudu kembali karena dia komponen najis. Kalau yang sebagian itu yang pakai lapisan besar, misalnya kita lagi sholat, ada cicak jatuh di atas kopiah gitu. Iya. Cicak mana sih? Kalau kita tahu, maka Hah? Kalau kita tahu. Kalau kita tahu, kita batalkan. Nah, kalau kita tahu ini ada jatuh terasa jatuh anak cicak, kotoran cicak di atas kopiah gitu. Iya. Berarti kita sholat itu terasa. Bisa jadi kalau kita kalau merasa Oh, terpegang lagi ya. Nah, batalkan sholat, pulang lagi. batalkan sholat. Iya, karena dia melekat dengan pakaian kita. Oke, kemudian yang kedua tadi syahwat. Nah, syahwat ini sangat menyesuaikan dengan umur atau kebiasaan masing-masing. Pada umumnya seperti itu. Ada orang yang bersyahwat itu, ya ini pada umumnya aja lah itu. Kalau laki-laki ada syahwat itu biasanya ada yang bergerak liar. Nah, ada yang memberontak. Nah, itu sudah mulai ada arah ke sana. Kira-kira seperti itu. Sahabat. Mantap. Kita pakai sarung kan? Kalau dia pakai sarung. Ini bergerak. Bergerak itu. Nah, ini misalkan ya bersentuhan tiba-tiba langsung connect. Nah. Cuman kalau tidak ada refleks di sini, entah karena dia memang levelnya berbeda, kan tiap orang levelnya beda-beda. Nah, maka itu belum sampai kondisi yang lazim atau umumnya. Mungkin seperti itu. Mohon maaf, tadi kesentuh Ya. ini ada bukan makhluk saya kesentuh tanpa misalnya masih pakai pembatas, Iya. masih pakai hijab, tapi saya bersawat batal. Tergantung mazhab yang dipakai lagi. Versi yang ini, Ah. versi semuanya versi yang Nah, kalau pakai alas tidak membatalkan. walaupun bersalah. Walaupun bersama tidak membatalkan. Karena dia kuncinya juga harus ada sentuhan fisik. Kalau melihat berarti tidak. Kalau melihat lain lagi. Cuma melihat ini kan kadang ngayal gitu mana-mana. Artinya apa? Ada yang keluar di sini. Kadang melihat pun juga bisa lebih parah. Lebih parah daripada menyentuh. Itu. Jadi syahwat ini levelnya berbeda-beda. Yang paling standarnya kira-kira kayak itu. Bersentuh dia sudah mulai connect internet wifi itu kan. Nah, mungkin seperti itu. Kadang-kadang sudah lewat itu terbayang lagi kan. Nah, mungkin seperti itu sih. Walau alam. Oke? Ada lagi kira-kira? Ya. Ini di antara mazhab bisa. Kan banyak sih ada untuk mengatasi orang terlalu dan lurus lagi tapi gimana? Misalnya udah bahkan dulu kok pakai mazhab apa? Karena kita bagi modern gitu, yang mana ringan itu dipakai. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi itu tidak boleh. Misalnya ya kalau mau Imam Syafi'i, kalau mandi itu mengatur sholat. Baik, memang hal tersebut ada 3 kondisi, ya. Ada yang pertama memang seperti yang disampaikan saya Henry. Satu mazhab tak boleh pilih-pilih yang lain. Apalagi pilih-pilih yang ringan-ringan. Itu tetap rukhas, mencari yang ringan-ringan saja. Ringan di Syafi'i diambil Syafi'i. Pas di poin ini ringan di Hambali, ambil itu tak boleh, ya. Kemudian yang kedua, ada yang membolehkan dengan syarat. Nah, dengan syarat dia tidak tanaqud, tidak bertolak belakang dan saling membatalkan. Contohnya, dalam berwudu dia pakai mazhab Hanafi. Hanafi kan sangat fleksibel, sangat ringan, ya. Sentuhan dan sebagainya tak membatalkan. Tapi ketika sholat dia pakai mazhab Syafi'i. Nah, itu tak boleh menurut dia. Tapi kalau seandainya sholatnya pakai Hanafi, kemudian bayar zakatnya pakai Hanafi atau Maliki dan sebagainya, ya, dia kan tak saling bertolak belakang, ya. Mau zakat pakai beras atau uang, sholatnya pakai ini tak bikin batal sholatnya. Akhirnya seperti itu tanakul itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini lebih fleksibel lagi. Terserah mau pakai apapun mazhabnya, selagi dia syaratnya satu, dalam lingkaran ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu yang pertama. Nah itu.
Kalau seandainya sudah mulai mazhabnya pakai ulama-ulama dari, mohon maaf, kayak Syi'i, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah itu baru sudah tidak boleh lagi. Jadi ada 3 tingkatannya. 1 sangat ekstrim, 2 agak fleksibel, yang ketiga agak sangat-sangat fleksibel. Penyingkatnya yang ekstrim tadi. Kita harus cari titik yang sama. Nah, itu ya. Ketemu saya. Nah, ketemu. Mungkin pilih yang paling terakhir. Berarti kawannya pilih mazhab yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita pilih yang terakhir, terserahlah mau pakai apa, ya. Oh, maksudnya kawannya Ustadz yang sangat ekstrim, ya. Ya ada saya ketemu. Atau Ustadz yang ekstrim, Hah? Temuan teman yang Yang sangat. Oh ya, berarti dia pakai poin yang pertama tadi berarti. Nah, sudah biarkan saja dia. Ya, karena sudut pandangnya berbeda-beda, ya. Karena ini ranahnya ijtihadi, likulli ra'sun ra'yun. Dalam setiap kepala punya sudut pandangnya masing-masing. Jadi kita tak bisa memaksakan pemahaman kita kayak gini ke orang yang memang sudah punya ini, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah makanya kita harus menenangkan itu semua, kita pilih yang paling fleksibel. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah menyentuh lingkaran dubur menurut pendapat yang baru. Jadi dubur itu kan ada pintunya, ya. Lingkaran ini kalau kita sentuh, itulah dia yang membuat batal. Kalau menurut mazhab Al-Syafi'i yang qaul jadid. Qaul qadim lain lagi. Jadi ada 2 Bapak Ibu, ya. Mazhab Syafi'i ini ada qaul jadid, ada qaul qadim. Qaul qadim adalah pendapat-pendapat ijtihadnya Imam Syafi'i saat ia masih di Irak saat ini, ya. Kenapa? Karena di Irak itu adalah tempat yang sangat-sangat tinggi keilmuannya pada masa tersebut sehingga harus sangat-sangat ketat. Nah, ya, termasuk untuk pergi sholat ke masjid jamaah qaul qadim sampai fardu ain. Tapi qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru, ini munculnya ketika sudah hijrah pindah ke Mesir. Di Mesir kondisinya berbeda lagi. Selain kondisi geografis, ya, kayak orang-orang Mesir itu kan banyak hidup di pedalaman, hidup di pinggiran Sungai Nil. Kalau diwajibkan sholat ke masjid, tentu akan muncul masyaqqah, ada kesulitan yang lain, makanya fardu kifayah. Jadi tergantung kita pakai pendapat yang mana. Jadi seperti itulah kira-kira gambaran tentang kenapa ada qaul jadid, ada qaul qadim. Berarti nggak konsisten ini Imam Syafi'i, bukan seperti itu juga, ya. Karena kondisi yang dihadapinya berbeda dan tingkat atau level keilmuan atau pengetahuan tentang hadis itu juga semakin bertambah. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang tanyakan, masuk. Ya. Ini Bapak, kan kita kan ikut imam. Kalau imam kan macam-macam. Nah, saat subuh ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Gitu. Jadi apa kita ikut aja apa itu? Baik, maka dalam hal ini al-imamu junnah, fa qiraatul imam qiraatul makmum. Imam itu adalah tameng, perisai, ya, pimpinan kita. Maka apa yang dibaca imam itulah yang dibaca oleh makmum. Makanya apa yang dilakukan imam pun demikian. Mau imam kunut, walaupun kita tidak kunut, kita tetap harus mengikuti imam. Jadi ikut aja. Kalau tak kunut imam, kita biasanya pakai kunut, maka kita tak boleh bikin kunut ketika itu. Jadi seperti itu. Oke? Masuk? Nyambung? Masya Allah, ya, sangat khusyuk. Oke? Siap? Baik, Bapak Ibu jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita sampai di halaman 27. Insya Allah di minggu depan kita memasuki materi yang mewajibkan mandi. Tapi nggak tahu Senin depan itu masuk Mahendra? Masuk, ya? Karena mau Idul Adha juga, dan kita lihat kondisi. Baik, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.